Kubilang, dasar pengemis. Kau bahkan tak melihat tempat ini. Ini butik mode kelas atas, yang terkenal di dunia. Pakaian termurah di sini. Dimulai dari 5 digit. Sekilas saja bisa membutakan mata anjingmu. Apa ini tempat yang pantas kau masuki? Dasar orang rendahan, menilai orang lain dengan mata anjingmu. Haha, aku bilang, dari mana pengemis ini berasal? Omong besar sekali. Aku sungguh tak menduganya. Bukankah ini menantu perempuan? Keluarga Xiao dari sebelah? Yo, kok bisa kau sekotor ini? Apa kau diusir oleh keluarga Xiao? Bukan urusanmu. Jangan salahkan aku kalau ku bilang begini. Dasar pengemis bau dari gunung. Tak bisa masak, tak bisa cari uang, dan tak apa. Tapi kau begitu, norak. Dan bahkan tak bisa bertelur. Orang sepertimu menikah dengan keluarga Xiao. Bahkan Tuhan pasti buta. Tutup mulut gagakmu itu. Mulutku ada di wajahku. Aku bisa bicara apapun yang kuinginkan. Kau tak suka? Kalau begitu, pukul aku. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan pakai ini untuk mencuci mulutmu. Gila, kau gila? Jangan bilang aku tak memperingatkanmu. Pakaian termurah di sini. Harganya 5 digit. Kalau kau nodainya, bahkan menjualmu pun tak akan cukup. Kalau Tuan Zhao tahu, dia akan mematahkan tanganmu. Baris ini dan baris itu di sana. Aku ambil semuanya. Baris ini, baris ini. Aku ambil semuanya. Sok gaya untuk siapa? Memangnya kau mampu? Ayo bayar. 2 menit. Yao, kau bahkan bercermin? Lihat aku merobek baju ini darimu. Berhenti. Aku akan membeli setiap helai pakaian di toko ini. Ini kartuku. Tuan ini, lumayan royal. Tapi pengemis bau ini, dia memakai gaun termahal kami di toko kami. Apa kau mau dia membayarmu? Atau kita robek saja darinya? Kurasa dia tak mampu. Tunggu apa lagi? Lepaskan gaunnya. Berani kau sentuh dia? Setiap helai pakaian di sini dibeli oleh majikanku untuk Nona Sheng. Hah? Bagaimana mungkin? Dia cuma pengemis bau yang diusir keluarga Xiao. Tuan, tolong, jangan tertipu olehnya. Dia cuma ayam betina yang tak bisa bertelur. Dia tak pantas untuk kau hamburkan uang sebanyak itu. Jingxi, tampar dia. Beraninya kau menyinggung nona muda. Apa kau tidak menginginkan lidahmu lagi? Baiklah, beri dia pelajaran. Kemas semua ini. Kirim semuanya ke Hotel Batia. Sialan, pengemis bau ini ternyata menggait pria kaya raya. Kenapa dia seberuntung itu? Aku mahasiswa, tapi aku bekerja sebagai pramuniaga. Tuan, dia cuma aku lebih muda darinya. Sampah tak berguna yang tak diinginkan siapapun. Dan lebih cantik juga. 3 menit. Aku ingin sampah ini lenyap sepenuhnya dari Shenzhen. Baik. Segera akuisisi. Toko 01 Shenzhen. Pecat Pramuniwad di sini. Hai, manajer. Dasar payah kau. Kau dipecat. Bantu aku cari pengacara. Aku ingin cerai. Akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Nona muda. Ini adalah pengacara top Nangguo, Tuan Wang Qiushi. Silakan duduk. Nona muda. Saya sudah mengetahui situasi Anda. Saya segera menemukan bukti perselingkuhan Xiao Huanan. Saya jamin ibu dan anak itu akan diusir tanpa apa-apa, terlantar di jalanan. Tak perlu. Lagi pula mereka telah menyelamatkan hidupku. Sedikit harta keluarga itu hanyalah balas budi. Mulai sekarang kita impas. Oh, Nyonya. Menantu perempuan Anda dan pria itu begitu mesra. Aku tak tahan melihatnya. Dasar berdebah, bertahun-tahun numpang hidup di keluarga kami, memakai sumber daya keluarga kami, dan dia selingkuh di belakang anakku. Bahkan tak bisa bertelur. Aku akan menghajarnya sampai mati hari ini. Nyonya, tolong tenang. Aku terus mengawasi semuanya untukmu. Aku akan membawamu untuk memergoki mereka sekarang. Terima kasih. Lihat, itu dia. Kurang ajar kau. Beraninya kau selingkuh dari anakku di belakangnya. Akan kuhajar kau sampai mati. Aduh. Apa yang kau lakukan di sini? Membuat keributan seperti ini? Aduh. Lihat semuanya. Jalan ini. Akulah yang menjemputnya dari gunung.
Aku memberinya makan, pakaian, dan bahkan membiarkannya menikahi anakku dan jadi nyonya muda. Dia pakai uang anakku tapi dia memelihara pria simpanan. Apa yang harus kulakukan? Nyonya, silakan bangun. Hanya saja, aku sungguh tak percaya. Sepasang anjing ini, mereka tampak begitu terhormat. Kau selalu melakukan bisnis curang di belakang semua orang. Jika ini zaman dulu, kau akan ditenggelamkan dalam keranjang babi. Kau, manusia durung. Beraninya kau tetap di Shenzhen? Keluargaku tinggal di Shenzhen. Kenapa aku tidak berani tinggal di sini? Kau bukan apa-apa selain sepatu bekas yang tak diinginkan. Betul, keluarga Xiao orang kaya baru Shenzhen di kota ini. Kalau dia ingin kau mati, bahkan Yesus pun tak bisa menyelamatkanmu. Oh, Nyonya, Anda tidak tahu kalau dia punya banyak gerombolan pria liar yang mengejarnya di luar sana. Apa mulut kotormu itu hanya bisa menjelek-jelekan orang lain? Kalau kau tak mau menutupnya, biarkan saja menganga seperti itu. Lepaskan aku. Kau sudah mempermalukan keluarga Xiao. Aku selalu bertanya-tanya kenapa kau tak bisa melahirkan anak laki-laki. Ternyata, kau hanyalah perempuan tak tahu malu. Kau tak pantas menginjakkan kaki di rumah keluarga Xiao. Aku tak pantas, kalau bukan karena aku membantu putramu membangun perusahaannya. Kalian keluarga Xiao mungkin masih terjebak mengelola toko kecil di kota kecil. Kau lihat betapa bergunanya aku untuk putramu. Makanya kau membujukku untuk menikah dengannya. Kalau aku tidak hilang ingatan, bagaimana mungkin aku tertipu oleh orang sepertimu? Bersumpah, mungkinkah perusahaan anakku bisa sesukses ini? Itu karena kemampuannya sendiri. Keahliannya sendiri? Memang keahliannya numpang hidup dari seorang wanita. Kau ingin tahu, seperti apa putramu yang berharga, yang tampaknya sempurna itu, sebenarnya di luar sana? Baiklah, Bidibah. Kau pikir kau hebat, menempel pada pria tua. Kau pikir kau spesial, kan? Tunggu saja, aku akan cari pengacara terbaik di Shenzhen dan minta anakku menceraikanmu. Pergi, panggil pengacara Li sekarang juga. Baik, Bu. Tunggu saja, kau tak akan dapat sepeser pun uang keluarga Xiao. Aku akan menghancurkanmu habis-habisan. Lihat putramu yang berharga itu. Nenek sihir, kita lihat saja siapa yang akhirnya hancur. Berhenti di situ. Video ini pasti palsu. Beraninya kau merusak reputasi anakku. Akan kubunuh kau. Kubilang padamu, lebih baik kau jaga sikapmu. Sialan, kau tak akan mati dengan tenang. Bu, pengacara Li ada di sini. Menyebarkan video cabul. Kau mau dipenjara selama beberapa tahun? Cuma ini, jika aku tidak kehilangan ingatanku, barang-barangku yang paling top belum dirilis. Kau. Pengacara Li, kau tak perlu bicara dengan hukum bajingan tak tahu malu ini. Lagi pula dia tak akan mengerti. Keluarkan saja profesionalismemu untuk menuntutnya. Sebaiknya tuntut dia sampai dia di penjara seumur hidup dan tak bisa keluar. Dia harus punya kemampuan. Kalau begitu, biar ahlinya yang menangani urusan profesional. Pengacara Wang. Dasar tak berguna. Kalau kau tidak menyebutkannya, aku hampir lupa ada juga bajingan tua. Pengacara Li di sini. Jangan biarkan bajingan tua itu lolos. Aku ingin membuat mereka menyesal telah lahir ke dunia ini. Guru. Pengacara Li, apa yang kau lakukan? Dia cuma brengsek. Diam. Menyebarkan rumor secara publik, merusak reputasi orang lain. Guru Wang bisa menuntutmu sampai kau bangkrut. Dia adalah pengacara nomor 1 Kerajaan Selatan, Wang Baibian. Kitab hukum berjalan 30 tahun di bisnis ini. Selama dia mau kebangkrutan keluargamu Xiao, hanya masalah beberapa menit. Bagaimana mungkin? Pengacara Li, kau mungkin sudah menerima uang bajingan ini. Wanita tua, jangan libatkan aku lain kali. Aku benar-benar hilang akal, sampai-sampai mengurus masalah keluargamu. Guru, ini semua salah paham. Saya hanya ditipu. Kami bahkan belum menandatangani kontrak. Ini sungguh bukan salah saya. Lalu bagaimana kau tadi mengancam nona muda kami? Saya kurang terampil. Melebih-lebihkan fakta. Mengancam nona muda. Saya dipukuli. Karena kau tidak terampil dalam hukum, maka kau tidak perlu beracara selama 2 tahun ke depan. Pelajari kitab hukum Kerajaan Selatan di rumah. Asah kemampuanmu. Baik, nona muda. Saya selesai bicara. Nenek sihir, bahkan jika kau tidak datang untuk membuat masalah hari ini, aku sudah berencana menceraikan Xiao Wanan. Kau datang di waktu yang tepat, menghemat aku dan pengacara Wang. Perjalanan lagi. Jangan khawatir, aku tidak menginginkan sepeser pun uang receh keluarga Xiao. Tapi kau harus membuatnya menandatangani surat perjanjian cerai untukku sesegera mungkin. Tahu. Keluarga Fu, sekelompok orang sombong, sebenarnya tidak memberi muka keluargahan kita. Oh, nyonya mudaku, bukankah ini hanya jamuan selamat datang? Apa masalahnya? Bahkan jika keluargahan tidak berpartisipasi, itu tidak akan memengaruhi status keluargahan kita sebagai salah satu dari 4 keluarga besar Shenzhen. Sama sekali, tidak peduli seberapa sombongnya keluarga Fu, mereka tetaplah keluarga Taipan Kerajaan Utara. Di tanah selatan kita, tak bisa membuat banyak masalah. Itu juga benar, kau pandai merangkai kata.
Tuan Xiao, Tuan Fu mengirim seseorang untuk mengantarkan 3 undangan untuk jamuan selamat datang. Tuan Fu, mengirim seseorang untuk mengantarkannya? Baik. Dengan status Yan Cheng, bahkan tidak bisa menghubungi Tuan Fu. Xiao Huayan ini sebenarnya bisa membuat Tuan Fu secara pribadi datang. Bajingan ini berhasil. Bagaimana, Nona Han? Tuan Fu bahkan secara pribadi mengirim seseorang untuk mengantarkan undangan ke jamuan selamat datang. Keuntungan Tuan Fu untukmu tidak dapat dipisahkan dari rekomendasi keluargaan kita. Kau tidak boleh membiarkan kesuksesan ini membuatmu besar kepala. Pikirkan baik-baik. Mengapa Tuan Fu memperhatikanmu? Dia mengirim 3 undangan. Mungkinkah untuk mengundang keluargamu? Di atas Gunung Yang, pengemis bau yang dipungut. Nah, Bidibah, dia main gila dengan pria tua dan ingin menceraikanmu. Kurang ajar. Beraninya kau menduaiku, ha? Dasar jalan, kau makan makananku, pakai bajuku, dan kau masih menduaiku, ha? Apa yang aku berutang padamu sudah dibayar. Jika kau berani menyentuhku lagi, akan kulumpuhkan kau. Jangan kira hanya karena kau main gila dengan pria tua dan memakai baju mewah dan tinggal di hotel mewah, kau bisa berubah dari burung pipit menjadi burung phoenix. Ku bilang padamu, di mataku, kau akan selalu menjadi sampah yang kupungut dari pegunungan. Seorang pengemis, cuma sialan. Apa kau pikir orang tua ini akan tetap tertarik untuk waktu yang lama? Ketika saatnya tiba, jika kau merangkak kembali padaku memohon, aku mungkin akan memberimu jalan keluar. Kau belum tahu, kan? Tuan Fu sendiri mengutus seseorang ke Huayan kita dengan undangan. Sekarang anakku adalah seseorang yang Tuan Fu sukai. Dia akan segera melambung, naik ke puncak. Dia seseorang yang tak bisa kau gapai dalam 100 kehidupanmu. Jemput aku sekarang. Hangam. Yuyao, kau di sini. Huayan, pengemis bau ini. Kau belum berurusan dengannya? Apa kau tak paham yang kukatakan? Ngapain kau masih berdiri di situ? Pergi dari sini. Ini bukan rumahmu. Lupakan saja. Karena dia tidak mau pergi, biarkan dia melihat seperti apa keluarga kaya yang sebenarnya. Biarkan dia tahu bahwa meskipun mengenalku adalah sebuah berkah yang ia peroleh dalam 3 kehidupan. Yuyao. Nah, kutukan ini telah sepenuhnya dihapus setelah kita menghadiri jamuan penyambutan Tuan Fu. Keluarga Xiaoku akan menjadi keluarga paling terkemuka. Dan kau akan menjadi istri dari keluarga paling terkemuka di Shenzhen. Bagaimana? Lamaran romantis seperti itu? Dan undangan dari Kaisar Itara, Putingan. Lamaran sebesar ini adalah sesuatu yang bahkan tak pernah kau impikan. Pantas untuk seseorang yang memungut pria dari tempat sampah. Memperlakukan sampah apapun sebagai harta karun. Aku membuang bunga-bunga compang-camping ini setiap hari. Dan selembar kertas yang bisa kubatalkan kapan saja. Kau benar-benar berani memamerkannya? Kau melebih-lebihkan. Kau pengemis busuk yang bahkan tak mampu membeli makan. Kau pengemis busuk. Jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati sejak lama. Orang udik yang tidak tahu apa-apa. Menganggap ayam kampung kotor ini sebagai burung phoenix. Kau berhayal. Berpikir kau bisa terbang tinggi dengan mengandalkannya. Gunakan otak babimu sebentar. Jika dia benar-benar burung phoenix, bagaimana mungkin dia menyukai penggali emas sepertimu? Bebek liar. Siapa yang memberimu nyali untuk mempermalukanku seperti ini? Hentikan kesombonganmu. Dasar perempuan jalan. Berani-beraninya kau menyentuh orangku? Aku sarankan sekarang juga. Kau bersujud dan minta maaf. Kalau tidak, kubunuh kau. Dasar anjing kurap. Berani kau sentuh anakku, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Sheng Nuanqing, sekarang aku mengerti. Tak hanya memelihara pria tua, kau juga memelihara berondong. Benar kan? Uang ini, apa kau curi dari keluarga Xiao kami? Untuk menghidupi pria simpananmu kan? Jingxi. Not, kau baik-baik saja. Beraninya kau memukul anakku. Sheng Nuanqing, kau hanyalah wanita tak tahu malu. Akulah yang menampumu, dan membiarkanmu hidup nyaman di rumah kami. Dan apa yang terjadi? Kau hanyalah ayam mandul yang tak bisa bertelur. Betina jalang. Kapan aku pernah mengalami hari yang baik di keluargamu, Xiao? Hidup enak di rumahmu, Xiao? Aku mencuci pakaianmu setiap hari. Bersih masak, aku makan semua sisa makananmu. Semua makanan sisa darimu. Yang kupakai hanyalah baju murahan dari kios pinggir jalan. Aku punya pekerjaan rumah yang tak ada habisnya setiap hari. Tapi kalian berdua, sedikit saja tidak senang. Kalian memukul dan memarahiku. Baiklah, kalian berdua, suka memukul dan memarahi ya? Bagus, hari ini akan kuberi kalian sampai puas. Jingxi. Hari ini biarkan mereka bertiga berpikir baik-baik. Berpikir dengan saksama.
Apa yang kau lakukan? Aku beri kalian 3 detik. Tampar satu sama lain 10 kali. Minta maaf pada nona muda kami. 3, 2. Kakek tua. Beraninya kau mencoba mengendalikanku? Dasar jalan. Kau berani memukul ibuku? Os? Beraninya kau memukulku? As? Dasar perempuan jalan. Kau berani memukul anakku. Hentikan pukulanmu. Lepaskan. Bercerai. Kau dan keluarga Zhou impas. Saatnya kembali ke keluarga Shen. Belum waktunya. 5 tahun yang lalu, aku jatuh dari tebing. Kecelakaan mobil yang membuatku menghilang. Bukanlah kecelakaan. Dan satu-satunya yang tahu keberadaanku adalah keluarga Xiang. Kau curiga siapa? Aku belum yakin. Setelah aku menghilang, semua anggota keluarga Xiang diuntungkan. Tingyan, selama 5 tahun aku pergi. Siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Xiang? Xin Weiwei. Bagaimana mungkin adikku? Seperti yang kau katakan, setelah kau menghilang, semua orang diuntungkan. Semua orang punya motif untuk mencelakaimu. Semua orang berusaha keras untuk menghindari kecurigaan. Dia putri angkat keluarga Shen. Meskipun dia mengambil alih sementara, dia tak bisa menjadi pewaris sejati keluarga Shen. Jadi, dia menjadi kepala sementara keluarga Shen. Tapi jangan khawatir, dia hanya anak angkat. Dia tak bisa menyentuh bisnis inti keluarga Shen. Bisnis-bisnis itu, sejak kepergianmu, telah otomatis dipercayakan kepada beberapa keluarga yang telah melayani keluarga Shen selama beberapa generasi. Mereka mengelolanya atas nama kita. Ini milik keluarga Shen. Kartu hitam tertinggi tak terbatas global. Xiang Weiwei sudah lama menginginkannya. Kepala pelayan keluarga Shen tidak tahan dengan tekanan dan memberikannya kepadaku. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Tingyan, aku hanya bisa mempercayaimu sekarang. Bisakah kau membantuku? Tentu saja, kau selalu bisa mempercayaiku. Namun, aku masih perlu bersembunyi untuk sementara waktu. Jadi selama ini, aku membutuhkanmu untuk membantuku menemukan cincin emas Phoenix kuno yang melambangkan kepala keluarga Xiang yang hilang 5 tahun lalu. Oke. Nona, apakah Anda sedang mencari rumah? Rumah seperti apa yang Anda cari? Sebuah villa di distrik Jiangnan. Oh, bukankah ini Jalang yang diusir Huyan? Jeti, hari ini selusin kekasihmu. Tidak bersamamu, kehabisan uang, tak mampu membiayaimu lagi? Dibuang. Atau apa? Karena kau dengar aku membelikan Yuyao. Sebuah villa senilai miliaran dolar sebagai hadiah pernikahan, makanya kau sangat menyesal, iri, dengki, dan benci. Jadi kau kesini khusus untuk menggangguku? Aku tidak pernah memungut sampah yang kubuang. Dan kau adalah sampah. Jangan keras kepala, lihat dirimu hari ini. Kau berdandan spesial. Kau tahu, benar-benar ada yang terpancing. Kualifikasi seorang pria tua. Pokoknya aku sudah jadi seseorang yang tak bisa kau gapai. Seumur hidupmu, kau tak akan pernah bertemu pria berkualitas tinggi sepertiku lagi. Kau benar. Pria berkualitas tinggi sepertimu yang memanjat ke atas. Belum pernah kulihat sebelumnya. Aku bisa bertemu seseorang sepertimu seumur hidupku. Aku benar-benar telah membuka mataku. Celaka, berani menyebar gosip di depan umum? Jadi kau marah karena malu? Aset keluargamu, Xiao. Aku tahu tentang itu. Semua harta bendamu, jika dijumlahkan, hanya sekitar 1 juta, kan? Villa-villa di sini, bernilai ratusan miliar. Bahkan jika kau bangkrut, kau tidak mampu membelinya. Aku cukup penasaran beberapa hari ini. Kamu datang ke sini hari ini untuk melihat villa-villa. Apa kamu berencana membayar dengan cicilan? Atau kamu berencana untuk sepenuhnya menumpang hidup pada seseorang dan meminta pemeliharamu membelikanmu villa sebagai kandang anjing? Perempuan busuk, jaga mulutmu. Ku bilang padamu, dalam beberapa hari, Nona Han dan aku akan menghadiri jamuan penyambutan Tuan Fu. Saat itu, aku, Xiao Huaiyan, akan naik ke puncak. Dan orang sepertimu yang mengandalkan pria untuk naik, kau hanya akan punya kualifikasi untuk mendongak padaku. Apa kau tahu bagaimana kau mendapatkan undanganmu ke jamuan penyambutan? Aku bisa memberimu kesempatan dengan satu kata saja untuk mengakses kalangan atas. Aku juga bisa dengan satu kata saja mengembalikanmu ke wujud aslimu, mengubahmu kembali menjadi anjing liar. Xiang Nuanqin, ku bilang kau jendut dan makin gembung. Kalau kau begitu hebat, kenapa kau masih butuh? Pria tua, satu kataku saja, sudah cukup untuk kualifikasiku ke jamuan penyambutan. Kenapa aku tak pernah sadar betapa sombongnya kau sebelumnya? Begini, berbicara tentang Shenjiang, siapa yang bisa dengan satu kata membuat Tuan Fu secara pribadi mengirim seseorang untuk mengantarkan undangan? Hanya keluarga Han dari 4 keluarga besar kita yang punya muka seperti itu. Mulutmu, bibir atasmu menyentuh langit, bibir bawahmu menyentuh tanah. Kau tak tahu malu, ya? Fu Tingyan memberi muka pada keluargamu Han? Apakah keluargamu Han pantas mendapatkannya? Kau? Tentu saja bukan sepenuhnya karena keluarga Han. Ini juga karena kemampuanku, Xiao An. Aku, Xiao Huaiyan, mampu dalam 5 tahun
Berubah dari manajer pabrik kecil, menjadi taipan lokal bernilai ratusan juta. Kemudian aku memindahkan seluruh keluargaku ke Shenzhen untuk berkembang. Siapa yang punya visi dan kemampuan seperti ini? Siapa yang bisa sejajar denganku? Baiklah. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Kekayaan bersihmu. Siapa yang menghasilkannya untukmu? Apa kau tidak tahu batasanmu? Kukatakan ini untuk terakhir kalinya. Semua yang kupunya adalah sesuatu yang kuperoleh sendiri. Xiao Huaiyan, ini tak ada hubungannya denganmu. Sebaliknya, dasar jalan. Jika bukan karena aku, Xiao Huaiyan, kau pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Semua yang kau miliki. Dari mana asalnya sebenarnya? Jamuan penyambutan dalam 2 hari. Akan membuktikan semuanya dengan gamblang. Sila Wang, antar aku untuk melihat rumahnya. Kau tidak punya uang. Untuk apa kau bersikap sombong? Tuan Zhao kami adalah tokoh terkemuka di Shenzhen. Selama dia menginginkannya, seluruh distrik Jiangnan satu ini bisa jadi miliknya. Kau ini apa? Berlagak sombong. Apa kau benar-benar ketagihan akting? Aku takut aku akan menguras habis. Om-om akarmu, kau tetap tak akan mampu membeli toilet di sini. Hanya tersisa 1 villa di distrik Jiangnan 1. Anda hanya perlu membayar. Akan ada proses verifikasi aset nanti. Lagi pula, distrik villa kami hanya untuk penghuni berstatus dan bermartabat tinggi. Lihat saja dia berpura-pura. Orang miskin sepertinya, bagaimana dia mampu sebuah villa di distrik 1 Jiangnan? Benar, Xiao Wan, lihat dia. Hanya seorang penggali emas yang sedang merangkak naik. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan buang waktumu. Memang tak perlu buang-buang waktu. Bagaimana kalau begini? Lewati saja proses lihat-lihat dan langsung beli. Apa? Serius? Tentu saja aku serius. Lagi pula, semua villa di distrik Jiangnan 1 adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tak perlu pilih-pilih. Kau benar-benar berakting. Apa kau tahu berapa harga tempat ini? Nona, villa distrik Jiangnan 1 kami tidak pernah diobral. Meskipun itu yang terakhir, harganya tetap sama. Berapa harganya? 1 miliar. Kau dengar itu kan? Harganya 1 miliar. Bahkan jika kau mengosongkan kantong semua om-om EKIRMU, kau mungkin tak akan bisa mengumpulkan 1/10-nya. Kenapa kau belum membuang makhluk rendah ini keluar? Jika dia di sini, aku tak akan berminat untuk membeli villa di sini. Xiao Wang, pikirkan baik-baik. Siapa pemboros besar sebenarnya di sini? Dasar miskin, berhenti berpura-pura. Pergi saja, jangan sampai komisi saya hilang. Beginikah caramu memperlakukan pelanggan? Siapa kau? Apa kau juga membeli villa? Saya tidak, saya hanya... Kau penjual baru, kan? Dasar buta, di hari pertamamu, kau berani berdebat dengan senior, sudah selesai bekerja. Ya, aku bisa membuatmu dipecat. Dengan satu kata, percayalah. Lebih baik kau tutup mulutmu. Begitu kau membukanya, cacat pabrikmu. Setelah pasar rusak, meledak sekeringnya. Dewa keberuntungan sendiri bisa melemparkan uang ke wajahmu, dan kau tetap tak akan menangkapnya. Villa 1 miliar ini, ku beli. Tanda tangani di sini. Oke. Hayalanmu semakin parah. Rumah sakit jiwa mana yang membiarkanmu keluar? 1 miliar, bahkan keluarga Han tak akan mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Dalam sekejap, kau pikir uang tumbuh di pohon? Kenapa buang-buang napas dengan orang gila ini? Buang saja mereka. Gesek kartunya. Ini adalah Ratu Perdagangan Selatan. Kartu hitam tertinggi milik kepala keluarga Seng. Hanya ada 1 di dunia, dan itu tak terbatas. Gunakan kapan saja, di mana saja. Dan hanya ada 1 orang yang berwenang untuk menggunakannya, putri sulung keluarga Seng. Dia cuma pengemis. Dia putri sulung keluarga Seng. Kurasa kau aktor yang dia sewa. Jangan berpikir hanya karena nama belakangmu Xiang, kau berhubungan dengan pedagang terkaya kerajaan selatan, keluarga Xiang. Aku tak pernah nyadar, hayalanmu setinggi ini. Apa kau tak tahu? Yu Yao kita dan putri sulung keluarga Seng, itu pasti. Mau nipu aku hari ini? Putri sulung keluarga Seng, kau baru saja menendang plat baja. Diam, kartu hitam tertinggi keluarga Seng. Aku tak mungkin salah mengenalinya. Kau aktor yang dia sewa, jadi tentu saja kau memihaknya. Kau mencoba menyamar sebagai putri tertua keluarga Xiang dan melakukan penipuan untuk mendapatkan villa miliaran dolar gratis. Seseorang usir kedua penipu ini. Ada apa ini? Manajer, 2 orang ini penipu, usir mereka. Tuan Mo, Anda di distrik 1 Jiangnan, kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Kita bisa melakukan persiapan. Manajer, dia penipu. Diam, bodoh. Kau bahkan tak mengenali tuan muda kita. Dia pemilik semua properti di distrik Jiangnan. Wajar jika dia tidak mengenalku. Korporasi Mo, karyawan yang menghina pelanggan, tidak akan menoleransi. Kau dipecat. Ambil barangmu dan keluar dari korporasi Mo. Sihir macam apa yang dilakukan penyihir Xiang Nuan King itu padamu, Tuan Mao, hingga membuatmu membantunya menyamar sebagai putri tertua keluarga Xiang?
Dia adalah putri sulung keluarga Sheng. Kartu hitam tertinggi adalah buktinya. Dia bilang itu kartu hitam tertinggi. Jadi pasti benar. Apakah kartu ini asli atau palsu? Belum tentu. Jika dia benar-benar punya uang, suruh dia ambil uang tunai untuk membuktikan dirinya. Kau. Baiklah. Keluarga Sheng kami mungkin tidak memiliki segalanya, tapi kami punya banyak uang. Kalau kau ingin melihatnya, akan kutunjukkan padamu. Ciul. Distrik Jiangnan 1. Kirim 1 miliar uang tunai ke sini. 1 miliar uang tunai. Bahkan untuk keluargahan kita. Butuh waktu setengah bulan untuk mengumpulkan itu. Dengan 1 panggilan telepon, kau bisa menyuruh mereka mengirimkannya. Kau benar-benar berhayal. Kau tak akan menelepon. Rumah dukakan. Jangan sampai mereka mengirim 1 miliar uang arwah nanti. Haha, uang hantu. Kalian berdua. Sama seperti serangga musim panas yang membicarakan es. Hanya 2 katak dalam sumur. Tak perlu repot-repot dengan mereka. Sheng Nuanqing, aku tak pernah tahu kau selicik ini. Untuk pamer di depanku, kau akan mengucapkan kebohongan apapun. Karl, 1 miliar, kau bahkan bisa mengeluarkannya. Mana uang yang dikirim, dan mana orang yang mengirimnya? Baiklah Huain, jangan repot-repot dengan pecundang miskin ini. Dia pamer untuk kita hari ini. Mungkin karena dia sudah dipermainkan dan dibuang oleh kakek tua. Sekarang dia mencoba bergantung padamu. Begini, kau berlutut dan jilat kakiku. Jika kau menjilatnya sampai aku puas, uangnya milikmu. Bagaimana? Dasar jalang, jangan coba-coba. Terlalu jelek, aku sungguh tak bisa terima. Jangan bicara kotor. Atas perintah Tuan Fu, Grup Dongfang telah mengirimkan kepada Nona Sheng uang tunai 1 miliar. Oh, Sheng Nuanqing. Untuk pamer, kau sudah menyewa beberapa aktor dan menghabiskan banyak uang. Aku ingin lihat, apa sebenarnya isi kotak ini? Apa itu uang arwah atau sampah? Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kau tahu siapa aku? Anjing tak berguna. Aku bersama Tuan Fu. Siapapun yang berani menyentuhku cari mati. Hei. Benda itu bisa meledak dengan mudah. Jangan sampai mengakhiri garis keturunan keluarga Xiao. Dasar aib. Ini sebagian dari 1 miliar uang tunai. Ada beberapa truk uang di luar. Ini semua palsu, kan? Asli atau palsu? Kita akan tahu setelah kita periksa. Pergi. Cepat pergi. Orang di dalam mobil. Sepertinya Tuan Fu. Nuanqing, selamat atas kepindahanmu ke rumah baru. Terima kasih. Bajingan-bajingan dari keluarga Xiao itu. Apa kau akan membiarkan mereka begitu saja? Lagi pula, mereka menyelamatkan hidupku. Apakah kita impas sekarang? Lagi pula, aku tak punya waktu untuk mereka sekarang. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Katakan padaku kalau kau ada perlu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Jangan kau katakan. Aku punya sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. Bantu aku selidiki sesuatu. Detail dari setiap keluarga besar di Shenzhen. Aku curiga percobaan pembunuhan ini berhubungan dengan mereka. Baiklah, setelah masalah ini selesai, aku akan meminta Jingxi mengirimmu email. Juga, untuk pesta penyambutan dalam 2 hari, aku akan mengatur agar semua keluarga besar di Shenzhen diizinkan masuk. Saat itu, kau bisa tampil sebagai tunanganku. Lihat apakah ada keuntungan lain. Oke. Mungkin akan ada beberapa petunjuk. Kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Tumbuh dewasa. Membutuhkan harga. Maafkan aku. Aku terlambat. Kau bisa datang. Aku sudah sangat senang. Memikirkan tentang 5 tahun terakhir ini, bajingan Xiao Huyan itu, beraninya dia melakukan ini padamu. Aku tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Aku tak bisa membiarkannya begitu saja. Baiklah. Jika dia berani menyentuhku lagi, aku akan melakukannya sendiri. Baik. Aku akan mendengarkanmu. Ambil ini. Melihat ini seperti melihatku. Anda pasti Tuan Xiao yang diundang langsung oleh utusan Tuan Fu. Dengan undangan. Sungguh seorang pria terhormat. Anda tampak seperti naga di antara manusia. Wanita mulia di samping Anda ini. Dengan keanggunan yang luar biasa. Pastilah putri berharga keluargahan. Jodoh yang sempurna. Pasangan yang benar-benar serasi. Kau terlalu memujiku. Tuan Ya terlalu rendah hati ketika Anda makmur di masa depan. Jangan lupakan saya. Jangan khawatir. Sheng Nuanqing, ngapain kau di sini? Jangan kira menyewa gaun murahan akan membuatmu bisa masuk ke kalangan atas. Dasar perempuan jalang. Tak peduli seberapa mewah kau berdandan, tak akan mengubah asal-usulmu yang rendah. Pesta sambutan Tuan Fu, pantaskah kau di sini? Layak atau tidak, bukan urusanmu. Sembarang.
Ubin di sini lebih berharga daripada nyawamu. Kusarankan kau sadar diri dan pergi. Jangan sampai kau mencemari udara kalangan atas. Kurasa kau tak akan sanggup. Sheng Nuanqin, ini pesta penyambutan Tuan Fu. Jadi, tak bawa kekasih kecilmu? Tak dapat undangan? Malu datang? Aku sangka kau orang seperti itu. Aku berbaik hati menampumu, membiarkanmu hidup tenang. Dan apa yang terjadi? Kau main serong di belakang anakku dan mencuri uangnya untuk menghidupi lelaki lain. Kau benar-benar sundal. Aku jalang, aku main-main. Nona Wei Hei, apa kau mau aku merilis video putramu? Biarkan semua orang melihatnya. Lihat siapa yang membuat masalah. Kubilang, jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, akan kubuat putramu menderita selamanya. Sheng Nuanqin, kusarankan kau jangan sembarangan bicara denganku. Jika kau berani memfitnahku, aku akan menuntutmu. Aku akan menuntutmu sampai keluargamu hancur dan kau mati. Kau akan jadi melarat. Coba saja kalau berani. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan jadi melarat, dan keluarga, siapa yang akan hancur. Berhenti, orang sepertimu, kau pikir kau pantas menghadiri jamuan penyambutan Tuan Fu? Kenapa kau repot-repot dengannya? Seseorang dengan statusnya, bahkan tak punya undangan. Dia mungkin bahkan tak bisa melewati pintu. Aku tidak punya undangan, tapi aku masih bisa masuk. Sheng Nuanqin, kau tak lihat ini di mana? Ini pesta penyambutan Tuan Fu. Apa kau pikir kau masih Nyonya Xiao? Huayan kita dipilih langsung oleh Tuan Fu untuk hadir. Dipilih langsung oleh Tuan Fu. Kubilang padamu, hari ini, aku tak akan membiarkanmu masuk. Sekalipun Fu Tingyan sendiri berdiri di sini, kau tetap akan bisa masuk. Jangan bilang kau pikir kau kenal Tuan Fu. Kenapa kau begitu sombong? Soal aku sombong atau tidak, kau akan segera tahu. Kau terus menggangguku. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Tak tahu malu. Shang Nuanqing. Tak semua orang bermarga Shang adalah Nona Besar Shang. Aku sudah bertanya pada Nona Besar Shang Weiwei. Keluarga Shang bahkan tak tahu siapa kau. Kalau kau bilang begitu, aku ingin tanya, kau bicara soal Nona Shang yang mana? Setahuku, cuma ada satu Nona Besar Shang. Dia itu kepala keluarga Shang yang menghilang 5 tahun lalu. Lihat, kebohonganmu terbongkar. Aku bicara tentang Shang Weiwei, satu-satunya Nona Besar Shang. Yang kau bicarakan pasti Nona kedua keluarga Shang yang meninggal 5 tahun lalu. Apa? Melihat Huayan memanjat dan menempel pada kesuksesan Tuan Fu. Sekarang kau menyamar jati orang mati untuk menaikkan statusmu dan mengganggu Huayan kita. Sheng Nuanqin, kau hanya seorang jalan. Sok suci apa kau? Seseorang. Bawa dia pergi dari sini. Jangan biarkan dia mengotori tempat Tuan Fu. Huayanku adalah seseorang yang Tuan Fu hargai. Meninggunnya adalah masalah serius. Jika kau masih ingin hidup, berlututlah segera dan bersujud untuk meminta maaf. Maka aku akan meminta anakku mengampuni nyawamu yang tak berharga. Ibu, lupakan saja. Lupakan kau taunya. Berlutut dan minta maaf. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Semua orang di sini hari ini. Setiap orang di antara kalian, jangan harap bisa melewati pintu ini. Tutup mulutmu. Aku tak punya waktu untuk ocehanmu. Kau mengoceh padaku di sini, seseorang. Singkirkan anjing kampung ini dari sini. Kau tahu, dia cuma sakit hati karena keluarga Xiao mengusirnya. Tak tahan melihat Wei sukses. Jadi dia datang ke pesta sambutan Tuan Fu untuk membuat onar. Benar-benar orang rendahan. Sudahlah, tak bisa menyalahkannya. Lagi pula, wawasannya cuma sebatas ini. Menuju kehancurannya, dia pikir dirinya orang penting. Belatung di lumpur. Bagus sekali. Kau punya sedikit kesadaran diri. Ku kasih tahu ya, bergulingan dengan belatung. Lihatlah siapa temanmu. Kau, oh, dasar perempuan jalang tak tahu malu. Mondar-mandir di depanku berkali-kali. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Satpam, tunggu apa lagi? Gerak. As. Jingsi makin, cerobos saja. Baiklah, aku akan bantu dia membersihkan rumah. Perintahku begini, siapapun di sini yang datang ke pesta, yang berhubungan dengan keluarga Xiao, tak seorang pun boleh masuk. Teruskan sandiwaramu. Kita lihat saja, sampai kapan kau bisa bertahan. Dengan satu kalimat, kau sudah menyinggung semua orang besar. Di Shenzhen, kita lihat saja, berapa lama kau bisa bertahan. Kau pura-pura. Kau akan segera tahu. Nona, tolong. Mustahil. Itu pengawal pribadi Tuan Fu. Mereka hanya patuh padanya. Kenapa mereka begitu perhatian pada wanita ini? Mungkinkah? Mustahil. Aku tahu persis siapa dia. Dia hanya gelandangan yang kupungut dari gunung. Seolah dia bisa terhubung dengan Tuan Fu. Ayo pergi.
Xiang Nuan King. Aku tak pernah menyangka mainan kecilmu akan sejauh ini untuk memuaskan fantasimu menjadi Nyonya Fu dengan menyewa figuran. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah kekuatan keluarga Shao. Kukatakan ini untuk terakhir kalinya. Sejak perceraian, aku dan keluarga Shao sudah selesai. Jangan pernah singgung soal aku dan keluarga Shao lagi. Atau kau akan menanggung akibatnya. Sudah, ini undangan pribadi dari Tuan Fu sendiri. Kau mau mati? Xiang Nuan King, kau merobek undangan Tuan Fu untuk kami. Di depan umum, itu tantangan langsung, penghinaan terang-terangan. Kita lihat saja berapa lama. Saat mereka tiba, aku ingin melihat bagaimana kau mati. Ah, undanganku. Hentikan. Xiang Nuan King, ajalmu sudah tiba. Komandan Yun, jalang inilah yang merobek undangan Tuan Fu untuk kita di depan umum. Ini sama saja dengan menampar Tuan Fu di depan para pejabat kerajaan selatan. Menampar wajah Tuan Fu, jalang ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Berani memprovokasi kaisar bisnis kerajaan utara? Sudahkah kau pikirkan harganya? Harga yang akan kau bayar atas kebodohanmu? Memprovokasi Fu Tingyan? Kapan aku memprovokasi Fu Tingyan? Apa ada buktinya? Menyebut nama Tuan Fu secara langsung juga sangat tidak sopan. Komandan Yun, jalang ini, dia tidak hanya memanggil Tuan Fu dengan namanya secara langsung, tetapi juga merobek undangan yang diantar langsung oleh Tuan Fu kepada kita. Orang semacam ini, mati pula, terlalu bagus untuknya. Apa kau mengajariku cara kerjaku? Tidak, tidak, aku tak berani. Aku serahkan semuanya pada Komandan Yun. Apakah kau punya undangan untuk pesta penyambutan? Tidak. Merobek undangan Tuan Fu untuk pesta penyambutan dan membuat keributan. Kau mengakuinya atau tidak? Aku mengakuinya. Bagus. Karena kau sudah mengakuinya, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku akan mematahkan kakimu sebagai hukuman. Ada keberatan? Patah kakiku? Kau yakin? Aku Yun King Han, selalu adil dan tidak memihak. Aku tak akan pilih kasih. Aku tak akan melepaskanmu hanya karena kau seorang wanita. Kau tahu konsekuensinya karena memprovokasi Tuan Fu. Namun kau masih berani memprovokasi dia. Kau harus membayar harganya. Kau punya nyali. Sayang sekali. Kau belum setara dengan Jingxi. Kalau Jingxi ada di sini, dia tak akan berani bicara seperti ini padaku. Apa maksudmu? Siapa kau sebenarnya? Biar ku katakan. Tak peduli siapa kau. Jika kau berani memprovokasi Tuan Fu, kau akan membayar harganya. Ini aturannya. Ini adalah giok pola naga milik Tuan Fu. Melihat giok ini, seperti melihat Nona Fu sendiri. Bawahan memberi hormat kepada komandan. Ini mustahil. Memiliki giok pola naga memungkinkan seseorang memerintah pengawal keluarga Fu dan mengendalikan dana keluarga Fu. Memiliki giok pola naga sama saja dengan mengendalikan garis hidup keluarga Fu. Bagaimana mungkin giok semacam ini ada di tangan jalang ini? Curian, pasti curian. Wanita ini, saat dia di rumah keluarga Shao kami, punya tangan yang panjang. Dia mencuri uang keluarga Shao kami untuk memelihara pria simpanan. Giok bercorak naga ini, pasti dia curi dari Tuan Fu. Tepatnya, pasti dicuri. Xiang Nuan King, kau tak hanya mencurinya, giok berharga milik Tuan Fu, tapi kau juga menyinggung Tuan Fu. Sekarang kau cepat berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Komandan Yun, kita harus menyiksanya sampai mati sebagai peringatan bagi yang lain. Bolehkah aku bertanya, Yang Mulia, siapa Anda sebenarnya? Xiang Nuan King dari keluarga Xiang, Kerajaan Selatan. Aku mencemooh, dasar jalang, berhenti pakai nama keluarga Xiang untuk menipu orang di luar. Komandan Yun, Anda jangan sampai tertipu oleh sundal ini. Keluarga Xiang hanya punya satu putri sulung, Xiang Weiwei. Aku bersumpah atas nama 4 keluarga besar Shenchang. Bajingan ini jelas bukan dari keluarga Xiang. Benar, Komandan Yun, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Dia cuma pengemis yang kupungut dari gunung. Dan dia bahkan takkan hidup sampai hari ini. Aku tahu persis apa latar belakangnya. Dia sama sekali tak mungkin punya hubungan dengan keluarga kaya manapun. Xiang Nuan King, giok berhargamu, entah dicuri atau palsu, berlutut sekarang. Pergi sana, mengingat penghinaan yang dia bawa pada kita. Apa gunanya permintaan maaf belaka? Dia harus berlutut dan menampar dirinya sendiri 20 kali. Lalu ditelanjangi dan diarak keliling jalan. Mungkin kalau aku sedang senang, aku akan minta Tuan Fu untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu mati cepat. Kalau begitu, ku berikan kau kesempatan. Berlutut dan bersujud sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu. Beraninya kau? Kau cari gara-gara, Os? Begini saja, aku bukan Xiang Nuan King yang dulu lagi. Coba sentuh aku lagi, dan aku akan melumpuhkanmu. Kau masih berani menantang bahkan saat kau sekarat. Kau tamat, akan ku buat hidupmu seperti neraka. Benarkah? Kalau begitu, apa kau berani bertaruh denganku? Kita lihat saja nanti saat Fu Tingyan datang. Apakah aku yang mati? Atau keluargamu, Han? Kau cukup berani.
Tuan Fu kita tidak akan melindungimu kan? Jangan kira, hanya karena kau agak menarik, kau bisa menyihir semua orang. Biar ku beritahu kau, Tuan Fu terkenal tidak tertarik pada wanita. Pelacur sepertimu, yang dipakai semua orang, bahkan menjijikan untuk dipandangnya. Saat Tuan Fu tiba, kau akan jadi yang pertama mati. Aku tak punya waktu untuk omong kosongmu. Nonahan, aku cuma mau tanya ini. Apa kau berani bertaruh? Kalau begitu, kita bertaruh. Sama sekali bukan anggota keluarga Xiang. Berakar kuat, bahkan jika dia Tuan Fu, Kaisar Utara, bahkan naga ganas pun tak bisa menindas ular lokal. Di selatan, dia tetap tak bisa menyentuhku. Jadi, bagaimana kalau kau kalah? Kalau aku kalah, aku akan secara terbuka menampar diriku sendiri 20 kali. Aku, Han Yao, akan dikeluarkan dari keluarga bangsawan. Tuan Fu telah tiba. Salam, Tuan Fu. Pergi dan minta maaf pada Jingxi sendiri. Aku tak mengerti. Mungkinkah dia? Keluar. Ya. Tuan Fu, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Han Yuyao, mewakili keluarga Han. Salah satu dari 4 keluarga besar Shenchang. Panggil saja aku Yuyao. Keluarga Han. Belum pernah dengar. Tuan Fu, saya Xiao Huan An, CL Group Show. Ingatkah Anda? Anda menyuruh seseorang, secara pribadi, mengantarkan beberapa undangan ke keluarga saya. Kalau bukan karena memberi muka pada Nuan King. Kau, orang udik dari desa, bahkan tidak pantas muncul di hadapanku. Keluarga Xiao sungguh berani. Kau berani memakai namaku untuk melakukan hal-hal yang tidak tahu berterima kasih. Nuan King, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Tuan Fu. Dia memberimu obat, kan? Dia jalang. Entah sudah berapa banyak pria yang tidur dengannya. Seseorang dengan status sepertimu. Jangan tertipu olehnya. Ah. Beraninya kau bicara tentang dia seperti itu. Dia wanitaku. Siapapun yang tidak menghormatinya, aku akan membuat keluarganya lenyap selamanya. Tuan Fu, dia hanya pelacur buangan keluarga Xiao. Bagaimana kau masih bisa? Hah? Berlutut. Minta maaf pada Nuan King. Meminta maaf padanya? Mustahil. Aku tak akan pernah meminta maaf pada pelacur itu. Keluarkan perintahnya. Keluarga Han tidak bermoral. Tidak. Tuan Fu, aku akan berlutut. Xiang Nuan King, maafkan aku. Ah. Apa latar belakang Xiang Nuan King? Xiang Nuan King, aku juga penasaran. Orang tua setia mana yang bisa memberimu 10 miliar untuk kau hamburkan dalam sekejap? Jadi kau mendekatinya. Kalau kau mau berpikir begitu, ya sudah. Aku benar-benar meremehkanmu. Tak heran kau bisa bicara begitu lancang di depan semua pejabat tinggi di selatan. Begitu sombong. Kau benar-benar sudah naik tahta. Peduli setan dia dekat dengan siapa? Pria ini mungkin main gila dengannya, bahkan sebelum bercerai. Oh ya, beraninya kau selingkuhi anakku. Akan kurobek wajahmu. Hah? Tuan Fu, jangan tertipu oleh jalan ini. Dia cuma pelacur. Sebelum kupungut dia dari gunung, aku bahkan tak tahu sudah berapa banyak pria yang tidur dengannya. Tubuh ini sudah rusak. Dia cuma sundal. Hah? Berani sekali kau memukulku. Memukulmu terlalu ringan. Ku bilang padamu, kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan membuatmu bisu seumur hidup. Xiang Nuan King, dia ibuku, ibumu mertua. Bagaimana kau bisa memukulnya? Aku sudah tak ada hubungannya lagi dengan keluargamu, Xiao. Aku benar-benar buta untuk menjemputmu dan membiarkanmu hidup benar. Hidup yang baik beberapa tahun terakhir di keluargamu, Xiao. Aku banting tulang, jadi babu untuk kamu dan ibumu. Di luar, aku mengambil pabrik kecilmu dan mengubahnya menjadi perusahaan terkemuka untuk keluarga Xiao. Segala hutang budiku padamu sudah lama terbayar. Sekarang saatnya untuk balas dendam. Kalian berdua ingat ini. Sejak hari kita menandatangani surat cerai, aku dan keluarga Xiao putus selamanya. Xiang Nuan King, aku tak pernah menyangka kau begitu tak berperasaan. Benar-benar tak tahu berterima kasih. Makan makananku, tinggal di bawah atapku, minum airku. Selama bertahun-tahun ini, bahkan anjing yang kubesarkan akan mengibaskan ekornya padaku. Aku tak pernah menyangka kau akan menggigit tangan yang memberimu makan. Tutup mulutmu. Apa? Kau pikir menempel pada pria ini berarti kau aman seumur hidup? Biar ku beritahu. Sampah sepertimu, pada akhirnya dia akan meninggalkanmu saat dia membuangmu. Jangan merangkak kembali ke keluarga Xiaoku. Mengemis belas kasihan. Diam, kau buta. Salah mengira mutiara sebagai mata ikan. Kekayaan yang luar biasa ini, dan kau bahkan tidak bisa mempertahankannya. Jatuh tepat di pangkuanmu. Sampah sepertimu sebenarnya menjadi suami Nuan King. Kuburan leluhurmu pasti berasap. Tuan Fu, wanita ini sepenuhnya bergantung pada pria untuk maju, mengemis makanan dan belas kasihan. Selama 5 tahun, kami menikah. Aku tak pernah menyentuhnya. Kau harus pergi, memeriksakan diri. Jangan merengek padaku saat kau tertular sesuatu. Dan bahkan tak tahu itu.
Jika kau berani menghinanya lagi, aku akan membunuhmu. Suatu hari nanti kau akan menyadari, apa yang telah kau lewatkan selama 5 tahun terakhir ini, kau pasti akan menyesalinya. Menyesal? Aku? Seolah dia pantas. Dia hanya wanita tak berharga yang kubuan. Dan kau, Kaisar Agung Kerajaan Utara, memperlakukannya seperti permata berharga. Apa kau tak takut menjadi bahan tertawaan kita semua? Bahan tertawaan? Jika aku bisa bersamanya, dia akan menjadi legenda sepanjang masa. Dia hanya jalan yang tak kuinginkan. Kau bersikeras memperlakukannya seperti mutiara di tanganmu. Apa kau gila? Dari PRSPEKPF lain, jika kau tidak buta, aku tidak akan memiliki kesempatan ini. Nguyen King, untuk hari ini, aku telah menunggu 5 tahun. Aku tidak ingin berpisah darimu lagi. Menikahlah denganku. Kau sedang bersandiwara? Aku tidak sedang bersandiwara. Aku serius. Kaisar Perdagangan Utara yang bermartabat ditolak mentah-mentah oleh seorang gelandangan. Sungguh kisah yang luar biasa. Bantu aku mementaskannya. Shang Nguyen King, kau cukup cerdik. Bahkan Tuan Fu berada di bawah kendalimu. Tuan Fu, jangan terbuai oleh jalang ini. Dia memanfaatkan pria untuk naik ke atas. Kali ini dia mengincar kekayaan keluargamu yang berusia ribuan tahun. Sepertinya, Nona Han memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang dirinya sendiri. Meskipun kau adalah Nona Han tertua, kau tidak kompeten dan tidak berdaya. Kau tidak bisa menuntut rasa hormat. Bisnis keluarga Han ditakdirkan untuk jatuh dari tanganmu. Jadi, kau hanya bisa menemukan pria yang cakap untuk menikahi keluarga Han dan membantumu mengambil kendali. Sayang sekali aku tidak menyangka kau akan menemukan Zhao Huai'an benalu seperti itu. Sayang sekali untuk keluarga Han. Keluarkan perintah untuk menekan keluarga Zhao dan Han. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani bekerja sama dengan kedua keluarga ini adalah musuh keluarga Fu. Jika kau memilih keluarga Han dan keluarga Zhao, kami dapat membantumu memperluas pengaruhmu di Kerajaan Selatan. Bahkan mungkin bisa mencaplok keluarga-keluarga Kerajaan Selatan. Kau melumpuhkan dirimu sendiri demi wanita ini. Kau sungguh bodoh. Kalian berani menyebut diri kalian tangan kananku. Tuan Fu. Serat mereka keluar. Ya. Tinggian, hari ini kita hanya bersandiwara. Kau benar-benar memberikan cincin leluhur keluargamu. Itu keterlaluan. Sudah ku bilang ini, bukan sandiwara. Tinggian, aku belum bisa membalas perasaanmu. Karena aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku harus mencari tahu siapa yang mencelakaiku dulu. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Aku juga akan membantumu dalam hal ini. Apa yang dikatakan Han Yurao hari ini tentang keluarga Xiang memberiku seorang tersangka. Tapi aku belum yakin. Aku harus mencobanya. Apa yang akan kau lakukan? Kenapa tidak melihat permainan ini sampai akhir? Tinggian, bantu aku sebarkan beritanya. Dalam 3 hari, Nona Sulung Xiang dan Tuan Fu akan mengadakan perjamuan pertunangan di Shenzhen. Aku ingin melihat bagaimana reaksi keluarga Xiang. Tuan Shao, karena perintah penekanan dari Tuan Fu, banyak mitra grup Shao kami telah mengakhiri kemitraan kami. Kerugiannya telah melebihi 100 miliar. Keluar. Bukankah sudah kukatakan? Yu Yao, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang sangat sibuk karena larangan ini. Aku sangat sibuk. Apakah keluarga Hanmu baik-baik saja? Tentu saja kami baik-baik saja. Kami punya dukungan dari keluarga nomor 1 di Kerajaan Selatan. Nona Xiang melindungi kami. Apa dia, Kaisar Kerajaan Utara? Pikir dia bisa mengendalikan semua hal di Kerajaan Selatan? Keluargamu benar-benar berpengaruh. Kau benar-benar berani mengabaikan Tuan Fu? Baiklah, Huain. Kau tak perlu khawatir. Lalu bagaimana dengan siang ini? Kita akan mengambil surat nikah kita. Ayahku berjanji padaku. Saat itu, Zhao Family Group milikmu akan menjadi milik keluarga Han. Bisnis keluarga Han kami akan menjadi milikmu, keluarga Zhao. Dan itu bisa membantumu mengatasi krisis ini. Tapi aku masih mengkhawatirkan Tuan Fu. Akankah dia? Jangan khawatirkan Tuan Fu. Dalam 3 hari, dia akan mengadakan upacara pertunangan dengan Nona Xiang. Sebagai sahabat Nona Xiang, aku yakin demi Nona Xiang, dia juga akan berdamai dengan kita. Tuan Fu akan bertunangan dengan Nona Xiang? Bukankah dia baru saja melamar Sheng Nguyen King? Kuo itu juga ingin terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Kurasa itu pasti Tuan Fu, yang akhir-akhir ini agak tergila-gila, dibutakan olehnya, kan? Sekarang dia sudah sadar. Dia pasti akan menemukan seseorang yang cocok untuk bergabung dan kemudian memperluas kerajaan bisnisnya. Ini undangan untuk perjamuan pertunangan Tuan Fu. Bagaimana kau mendapatkan ini? Aku meminta ayahku untuk mendapatkannya untukku. Huayan, pesta pertunangan ini. Kita harus pergi. Dan kita harus membuat Tuan Fu dan Nona Xiang di depan semua orang.
mencabut larangan itu, maka keluarga Han dan Xiao kita akan kembali ke kelas atas. Yu Yao, terima kasih banyak telah membantuku kali ini. Jangan khawatir, setelah kita menghadiri perjamuan pertunangan ini, keluarga Han dan Xiao kita pasti akan kembali ke puncak. Lalu, aku akan membuat sundal Sheng Nuanqing itu membayar. Yu Yao, aku sungguh berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku takkan punya kesempatan menghadiri perjamuan mewah begini. Jangan khawatir, Huain. Selama keluarga Han kita meminta, Nona Xiang pasti akan bekerja sama dengan kita. Kenapa tidak ada orang di sini? Kalian berdua datang cukup pagi. Sheng Nuanqing, kenapa kau lagi? Tidak mungkin Xiang Nuanqing. Mukamu lebih tebal dari tembok kota. Hari ini adalah pesta pertunangan Tuan Fu dan Nona Xiang. Apa kau tidak takut Nona Xiang akan menghancurkanmu? Sheng Nuanqing, biar ku beritahu yang sebenarnya. Setelah hari ini, aku, Xiao Huiyang, akan jadi orang yang berbeda. Kusarankan kau punya sedikit kesadaran diri. Cepat turun, dan inyahlah. Merangkaklah kembali ke bawah selangkangan pria tempatmu seharusnya. Kau salah paham. Xiao Huiyan, bukankah itu yang kau lakukan? Aku punya videonya. Mau kuputarkan? Biar semua orang menikmatinya. Tingkah lakumu yang tercela dan vulgar. Sheng Nuanqing, ku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jangan mengancamku dengan video palsu ini. Kalau tidak, aku akan menuntutmu sampai kau bangkrut. Keluargamu akan hancur. Dengarkan aku baik-baik. Aku memberimu muka karena kau Nona Sheng. Pergi dari sini sekarang. Kau pikir kau hebat karena koneksimu dengan seseorang yang berkuasa. Kau pikir kau pantas menjadi Nona Xiang? Aku tak pantas. Kau, Sheng Nuanqing, kau hanya perempuan jalan yang mencuri tunangan Nona Sheng. Apa kau tak tahu hari apa ini? Nona Xiang sudah lama ingin mengulitimu hidup-hidup. Dan hari ini adalah hari bagi para elit kerajaan selatan kita. Ini tempat yang hanya pantas untuk mereka. Sampah rendah hina sepertimu hanya akan mengotori mata Nona Sheng. Xiang Nuanqing, jangan berpikir hanya karena kau bersama Tuan Fu dan berganti pakaian, kau tiba-tiba pantas berdiri sejajar dengan orang-orang berstatus seperti kami. Dan berdiri, biar ku bilang, kau bahkan tak pantas untuk membawa sepatu Nona Xiang. Kalian berdua benar-benar jodoh yang cocok. Sama-sama arogan dan sombong. Sok Suci, apa maksudmu? Apa maksudku? Bukankah sudah jelas? Kalian berdua mengganggu pemandangan. Jadi, tolong pergi. Sheng Nuanqing, apa kau tak tahu tempatmu? Kau berani meminta kami pergi? Hentikan sandiwaramu. Huayan, kukira ini karena Nona Xiang dan Tuan Fu akan bertunangan. Dia mengalami semacam pukulan. Sekarang dia datang ke pesta pertunangan kita, bertingkah gila. Sheng Nuanqing, aku ingin bertanya, apa kau punya undangan? Tapi tak mungkin mereka membiarkan perempuan jalang sepertimu masuk untuk menyinggung Nona Xiang. Katakan, apa kau menyelinap masuk? Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Aku tak butuh undangan. Tidak melihat undangan. Kusarankan kau pergi dari sini. Jika seseorang datang nanti, kau tak akan bisa pergi meskipun kau mau. Aku tak ada urusan lagi dengan kalian berdua. Kenapa kau terus menghantuiku? Kurasa kaulah yang menghantui kami. Apa Tuan Fu tidak menginginkanmu lagi? Sekarang kau mencoba merayu Huayan kami. Sheng Nuanqing, orang lain mungkin tak mengenalmu, tapi aku mengenalmu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Perempuan murahan sepertimu tak pantas berdiri di sampingku. Hanya orang seperti Yu Yao dari keluarga baik-baik dengan koneksi luas yang pantas berdiri di sampingku. Oh, begitu? Dasar tak tahu malu. Sampah sepertimu benar-benar tak pantas berdiri denganku. Sheng Nuanqing, kukira kau sudah gila. Ini pesta pertunangan Nona Sheng dan Tuan Fu. Dan kau berani menyuruh kami pergi? Tahukah kau siapa yang mendukung keluarga Han? Tokoh-tokoh penting di kerajaan selatan. Nona Xiang, menyinggung kami sama saja dengan menyinggung keluarga Xiang. Aku ingat orang terakhir yang menyinggung keluarga Xiang. Lenyap dari Shenzhen. Sheng Nuanqing, aku tak peduli siapa kau. Kau tak lagi punya Tuan Fu sebagai pelindungmu. Kami ingin membunuhmu. Semudah menghancurkan semut, paham? Kalau begitu, aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Bagus. Benar-benar bebal. Tapi mengingat kau mantan istri Huiyan, menggonggonglah seperti anjing untuk menghibur kami. Jika kau menghibur kami, mungkin aku akan membantumu di hadapan putri sulung keluarga Xiang. Bagaimana? Kau lucu sekali. Kau pikir aku akan merendahkan diriku untukmu? Ku bilang pada kalian berdua, selagi aku masih berbaik hati, pergi. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang mengusir kalian. Dan itu takkan indah. Sheng Nuanqing, aku peringatkan kau. Jika kau berani menyinggung Yu Yao lagi, aku akan membunuhmu. Buka matamu dan lihat. Ini wilayah keluarga Xiang. Putri sulung keluarga Xiang dapat menghancurkanmu seperti serangga. Dengan sangat mudah. Bahkan Tuan Fu tak akan bisa menyelamatkanmu saat itu.
Kau hanyalah istri yang dibuat. Kusarankan kau ingat tempatmu. Pergi sekarang. Jangan paksa kami bertindak. Kalian berdua lelucon. Jika aku pergi, bagaimana pesta pertunangan ini bisa lanjut? Kau bilang, kaulah bintang pesta pertunangan hari ini. Aku satu-satunya putri keluarga Xiang. Omong kosong. Xiang Nuanqing, dasar celaka. Kau cocok jadi aktris. Xiang Weiwei akan segera datang. Kita lihat saja berapa lama kau bisa berpura-pura. Lihat baik-baik, Xiang Nuanqing. Tahta itu dibuat khusus untuk putri sulung keluarga Sheng. Hanya Tuan Fu dan putri sulung keluarga Sheng yang boleh duduk di sana. Silakan duduk, kalau kau berani. Tahta semata. Kenapa aku tak berani? Kau cukup berani. Kami sudah memperingatkanmu. Jangan salahkan aku saat kau mati. Aku ingin lihat siapa yang berani membunuhku hari ini. Xiang Nuanqing, jangan bilang kami tidak memperingatkanmu. Kursi itu milik putri sulung keluarga Shang dan Tuan Fu. Orang celaka sepertimu duduk di sana. Saat kau mati tanpa tempat untuk dikubur, jangan salahkan kami. Xiang Nuanqing, kau tak berpikir duduk di sana. Menjadikanmu putri sulung keluarga Sheng dan memberimu hak untuk memerintahkan, itu hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Xiang Nuanqing, apa kau gila? Jika kau benar-benar duduk di sana, tak akan ada jalan kembali. Saat kau mati, jangan bilang aku tak memperingatkanmu. Xiang Nuanqing, kau mengaku sebagai putri sulung keluarga Shang. Jati, kau benar-benar putri sulung keluarga Shang. Biar ku beritahumu sesuatu. Putri sulung Shang jarang muncul di depan umum. Tak seorang pun dari kalian mengenalinya. Hanya aku yang pernah melihat wajah aslinya. Kau masih ngotot kalau kau pewaris Shang. Kau sama sekali bukan. Kau hanya seorang ibu rumah tangga. Xiang Nuanqing, kusarankan kau cepat turun. Kau telah menyinggung Tuan Fu dan putri sulung keluarga Sheng. Bahkan jika kau bersujud dan meminta maaf pada kami hari ini, kami tak bisa menjamin kau akan pergi dari sini hidup-hidup. Xiang Nuanqing, kita sudah cukup bicara. Kau terlalu terbuai dalam delusimu sendiri. Bersiaplah untuk menjadi abu. Kalian dua badut meloncat. Kalian benar-benar tahu cara membuat keributan. Seseorang akan segera memberitahumu siapa aku. Kepala pelayan Sheng telah tiba. Mengapa kepala pelayan Xiang ada di sini? Mungkinkah? Mustahil, benar-benar mustahil. Omong kosong apa yang kau pikirkan? Putri sulung Sheng adalah sahabatmu. Tentu saja kau takkan salah mengenalinya. Di mana putri sulung Sheng? Aku. Lo apa? Beraninya kau duduk di singgasana kaisar dan permaisuri? Kepala pelayan Sheng. Dia mengaku sebagai putri sulung Sheng. Idiot, kalian semua idiot. Hanya karena seseorang mengaku sebagai putri sulung Sheng. Bukan berarti itu benar. Dan kau, si bodoh yang lancar, berpura-pura menjadi pewaris Sheng. Apakah kau siap membayar harganya? Lucu, aku baru saja akan menanyakan hal yang sama padamu. Menyamar sebagai kepala pelayan Xiang? Sudahkah kau pikirkan bagaimana kau ingin mati? Aku telah bersama keluarga Sheng selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa menuduhku berpura-pura? Xiang Nuanqing, berhentilah berkelit. Kepala pelayan Xiang seringkali mendampingi putri sulung Xiang. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Xiang Nuanqing, kusarankan kau cepat turun, bersujud dan minta maaf pada kepala pelayan Sheng. Mungkin dia akan memberimu kematian yang cepat. Kau menyamar sebagai pewaris Sheng, mencemari tahta kaisar dan permaisuri, dan menantang otoritas keluarga Sheng. Tahun depan, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Akulah satu-satunya pewaris Xiang. Aku tantang siapapun untuk mencoba membunuhku. Bagus, aku akan membuatmu menerima kematianmu hari ini. Semua orang tahu, pewaris Sheng memakai kalung cincin emas Phoenix kuno, simbol keluarga Sheng. Jika kau bisa menunjukkan cincin emas Phoenix hari ini, aku akan mengakuimu sebagai pewaris Sheng. Cincin emas Phoenix kuno? Aku tidak membawanya sekarang. HMBH, semua orang tahu. Cincin emas Phoenix adalah milik pribadi pewaris Sheng. Kau bukan pewaris Sheng. Jadi tentu saja kau tidak memilikinya. Dia bisa saja menyuruh seseorang untuk menyerangku, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia bertanya tentang keberadaan cincin emas Phoenix. Sepertinya, orang di balik percobaan pembunuhan terhadapku juga mencari cincin emas Phoenix. Aku harus menemukannya sebelum mereka. Xiang Nuanqing, karena kau tak bisa menunjukkan cincin emas Phoenix, turun dan minta maaf kepada kami, atau hadapi kematian. Cukup, bawa dia pergi. Tunggu sampai Nona Sheng tertua kembali dan menangani ini secara pribadi. Lakukan. Ya. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Anjing-anjing keluarga Sheng, sejak kapan kau berani menggonggong di depan tuanmu? Apa kau baik-baik saja, Nuanqing? Aku baik-baik saja. Kenapa kalian semua datang bersama?
Kami bertemu di jalan, jadi kami datang bersama. Kak Muan Kim, beri aku kesempatan untuk pamer. Amin. Hai, kepala pelayan saya mau kemana? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Tuan muda mau, kau datang tepat waktu. Wanita ini, dia membohongimu. Nona Xiang Sulung yang asli akan segera datang. Identitasnya akan terbongkar saat itu. Oi, benarkah? Ya, tanyakan saja pada Huayan. Benar, kita baru saja berkonfrontasi dengan kepala pelayan Shen. Kita memintanya menunjukkan bukti identitasnya. Diam. Anjing buta. Kau pikir kau pantas menggonggong padaku di sini? Mau Xiaobei, apa yang kau lakukan? Orang yang harus kau hadapi adalah dia. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jika aku bukan pria sejati yang tak memukul wanita, sampah sepertimu, akan kutampar setiap kali aku melihatmu. Xiaobin, urusan penting dulu. Baiklah, apakah semua orang sudah jelas tentang identitasku sekarang? Inilah Nona Xiang tertua yang sebenarnya, Sheng Nuanqing. Lelukan macam apa yang kau mainkan? Dia Nona Xiang Sulung? Hal. Katakan siapa yang mengirim kalian ke sini untuk memutarbalikkan kebenaran dan memutar identitas asliku. Aku tak akan pernah mengatakannya, bahkan jika aku mati. Dia prajurit yang mati. Mampu melatih prajurit mati akhir-akhir ini. Sepertinya kekuatan keluarga Xiang luar biasa. Aku tahu siapa itu sekarang. Sepertinya aku harus mengambil cincin emas Phoenix kuno dan kembali ke keluarga Xiang. Ayo pergi. Nuanqing, itu. Hau. Kalau kau berani menyentuhnya lagi dengan tangan kotormu itu, kubuat kau cacat. Bagaimana mungkin? Si jalang kecil Xiang Nuanqing itu, benarkah dia Nona Xiang Sulung? Lalu, siapa Xiang Weiwei? Xiang Nuanqing adalah Nona Xiang tertua. Kurasa kalian semua telah dibodohi olehnya. Weiwei, kenapa kau baru datang sekarang? Ada apa dengan Xiang Nuanqing itu? Dia putri angkat keluargaku, Xiang. Kurasa dia hampir tidak bisa disebut begitu. Nona tertua. Sudah kuduga. Jalang itu bahkan mengaku sebagai anggota keluarga Xiang. Tak tahu malu. Oh, Huayan, perkenalkan. Ini sahabat baikku, Xiang Weiwei. Dia adalah Nona Xiang Sulung yang sebenarnya. Kita semua ditipu oleh jalang Xiang Nuanqing itu. Halo, Nona Sulung. Bertahun-tahun yang lalu, aku kehilangan cincin emas Phoenix kuno. Tanpa cincin emas Phoenix kuno, aku tidak bisa membuktikan identitasku kepada orang luar. Wanita jalang Xiang Nuanqing memanfaatkan ini untuk berani menyamar sebagai aku. Anak angkat tak berarti. Berani-beraninya mengaku sebagai Nona Xiang Sulung. Sungguh tak tahu malu. Betul, kita hampir kena tipu. Aku menerima pesan. Cincin emas Phoenix kuno akan dipajang di rumah lelang terbesar di Shenzhen untuk mencegah kebocoran informasi orang dalam, merusak hubungan antara kedua keluarga. Aku harap kau bisa mendapatkan cincin emas Phoenix kuno dan mengirimkannya kepadaku. Jika kau bersedia membantuku, keluarga Zhao dan Xiang akan menjadi mitra abadi. Katakan keputusanmu. Nona muda, aku bersedia. Aku pasti akan mengurus urusanmu. Bagus, kalau begitu aku tunggu kabar baikmu. Xiang Nuanqing, meskipun kau dilindungi Fu Tingyan, lalu kenapa? Selama cincin emas Phoenix kuno ada di tanganku, posisi kepala keluarga akan menjadi milikku. Baiklah. Aku mengerti. Bagaimana kabarnya? Cincin emas Phoenix kuno telah ditemukan. Besok, akan dilelang di rumah lelang di Shenzhen. Apapun caranya, kita harus mendapatkan cincin emas Phoenix kuno. Wah, bukankah ini Xiang Nuanqing? Siapa yang memberimu nyali untuk datang ke tempat seperti ini? Jangan berpikir hanya karena kau anak angkat keluarga Xiang dan menyandang gelar Nona Xiang Sulung. Kau benar-benar Nona Xiang Sulung keluarga Xiang. Biar ku beritahumu, keluarga Xiang hanya punya satu Nona Xiang Sulung. Dan itu Xiang Weiwei. Kau sangat arogan. Jadi, orang di belakangmu adalah Xiang Weiwei. Xiang Nuanqing, kau ini apa? Jangan kira hanya karena kau menyandang gelar Nona Sulung Xiang dan bertunangan dengan Fu Tingyan, kau sudah naik ke puncak masyarakat dan jadi ratu bisnis.
Dengarkan aku baik-baik. Darat yang mengalir di nadimu itu paling rendah. Sekalipun kau terbang tinggi, kau takkan pernah bisa jadi burung Phoenix. Seseorang dengan status Tuan Fu tak akan tertarik pada orang rendahan sepertimu. Dengan darah hina mengalir di nadimu. Sadarlah. Apakah Zheng Weiwei menyuruhmu mengatakan hal-hal ini? Zheng Weiwei adalah nona sulung sejati keluarga Zheng. Ratu bisnis Nangguo. Kau bahkan tak pantas mendapat perhatiannya. Dengarkan aku baik-baik. Sekalipun Fu Tingyan mendukungmu, aku harus mendapatkan cincin emas Phoenix kuno ini hari ini. Aku bertekad untuk mendapatkan cincin emas Phoenix kuno. Baiklah, aku tak akan buang-buang waktu berdebat denganmu. Akan kutunjukkan nanti bagaimana aku mendapatkan cincin emas Phoenix kuno. Tunggu saja, Nona Xiang Sulung. Begitu kau mendapatkan cincin emas Phoenix kuno yang membuktikan identitasmu, kau akan benar-benar dipermalukan. Aku ingin lihat siapa di Nangguo yang berani menyentuh KNENGING-ku. Kenapa Mu Xiaobei ada di sini? Aku tidak melihat namanya di daftar. Meskipun Mu Xiaobei bukan dari keluarga Shenchen, dia tokoh terkemuka di Nangguo. Jika dia ikut campur, cincin emas Phoenix kuno akan sulit didapat. Jangan khawatir, Huang, kita punya dukungan Nona Xiang Sulung. Kekayaan keluarga Xiang tak terbatas. Di kerajaan selatan, tak ada yang bisa menandingi. Kita akan memenangkan pelelangan ini. Kau dengar itu, Sheng Nuanqi? Jangan mengira kau punya sesuatu dengan Fu Tingyan dan Mu Xiaobei ini. Kau sungguh mengira bisa mendapatkan cincin emas Phoenix kuno? Dengarkan aku baik-baik. Setelah hari ini, Nona Sheng telah membuktikan identitasnya. Kubuat kau mati. Diam. Siapa yang memberimu nyale untuk berbicara seperti itu pada Kak Nuanqi? Baiklah, Xiaobei. Tak perlu berdebat dengan dua sampah ini. Dasar jalan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau cuma sundal cerai. Mau Xiaobei, dia masih main-main sama Tuan Fu. Sepertinya kau sama sekali tak keberatan dengan sampah seperti ini. Kak Nuanqi adalah wanita paling berbakat. Mengenalmu adalah suatu kehormatan bagiku. Jujur saja, kamu kan cuma memungut barang buangan orang. Kau? Sudahlah, Yu Yao, kita tak akan buang-buang tenaga untuk mereka. Setelah kita dapat cincin emas Phoenix kuno, akan kubuat kedua anjing ini berlutut di hadapan kita dan bersujud minta maaf. Oke, percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri bisa membuatmu terlihat bodoh. Tempat sampah di sana cocok banget buat kalian berdua. Jangan berdiri di sini menghalangi orang lain. Baiklah, Xiaobei, jangan buang waktu lagi. Ayo masuk. Saudari Nuanqi, apapun yang kau ingin beli nanti, bilang saja padaku. Akan kubelikan semuanya untukmu. Kubilang padamu, jangan buang uangmu. Jika ayahmu tahu, dia akan mematahkan kakimu. Dia tak akan mau. Kalau ku bilang itu untukmu, mungkin dia malah akan menghadiahiku. Lagi pula, jika keluargaku mau bisa terhubung dengan keluarga Zheng, seluruh klan akan iri padaku. Kau bicara omong kosong. Dengar, keluarga Xiao dan Han telah mendapatkan dukungan Nona Sheng. Mereka kini bisa melenggang kangkung di Shenzhen. Ku dengar keluarga Sheng menyiapkan untuk mereka dana lelang. Mereka bisa menawar apapun yang mereka mau. Barang lelang hari ini sudah ditakdirkan tak ada hubungannya dengan kita. Sepertinya satu-satunya yang bisa memenangkan cincin emas Phoenix kuno hari ini adalah keluarga Xiao dan Han. Tenang saja, semuanya. Keluarga Xiao ku hanya tertarik pada cincin emas Phoenix kuno hari ini. Untuk barang lelang lainnya, kalian bebas menawar. Tuan Xiao sungguh dermawan. Tuan Xiao punya dukungan Nona Sheng. Dengan sumber daya sedalam itu, cincin Phoenix kuno hari ini pasti jadi milik Tuan Xiao. Tuan Xiao memang dermawan. Grup mulinku pasti akan mengikuti jejak keluarga Xiao di masa depan. Tuanmu, Anda terlalu baik. Di masa depan, kebangkitan keluarga Xiaoku masih membutuhkan dukungan kalian semua. Xiang Nuanqi, kau dengar itu? Dengan statusku saat ini, bagaimana mungkin barang palsu sepertimu bisa menandingi? Jadi, kalau kau berlutut dan minta maaf padaku, Xiao Huaiyan, aku bisa mengampuni nyawamu. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Cincin emas Phoenix kuno akan menjadi milikku hari ini. Karena kau begitu yakin, bagaimana kalau kita bertaruh? Selama kau mampu membayar taruhannya, mari kita bertaruh. Jika keluargaku, Xiao, hari ini memenangkan lelang cincin emas Phoenix kuno, maka kau harus di depan semua elit kerajaan selatan, berlutut dan jilat sepatuku, Xiao Qian. Lalu tampar dirimu sendiri 10 kali. Akui saja, kau hanyalah penipu murahan. Bagaimana? Baiklah, tapi kalau adikku menang hari ini, untuk cincin emas Phoenix kuno, kau akan berlutut dan menjilat sepatunya. Dan menampar dirimu sendiri 10 kali. Setuju? Kau berani juga? Aku bukan orang picik seperti Tuan Xiao.
Aku tidak akan membuat taruhan yang merendahkan seperti itu. Begini saja, jika aku memenangkan cincin emas Phoenix kuno hari ini, Tuan Xiao, kau akan berdiri di ambang pintu ini dan memberitahu setiap orang yang lewat bahwa kau orang bodoh yang bebal. Bagaimana? Ayo, aku tidak takut. Aku punya dukungan Nona Sheng. Aku mustahil kalah. Terima kasih kepada semua tamu terhormat dari selatan yang telah meluangkan waktu dari kesibukan kalian untuk datang ke Shenzhen dan bergabung dengan kami di lelang agung ini. Mari kita mulai lalangnya. Silakan hadirkan barang pertama. Kotak kayu cendana kuno berusia 1000 tahun kami. Harga awal 100 juta. Setiap kenaikan minimal 5 juta. Sheng Nuanqin. Bahkan penawaran awal untuk barang pertama 100 juta. Terlalu banyak untuk Moka. Kalau kau bawa Fu Tingyan, dia mungkin bisa membantumu. Sayang sekali kau memilih ini. Aku ingin tahu apakah anjing kecilmu membawa cukup uang. Ulangi sekali lagi. Xiao Bei, tak usah repot-repot berdebat dengan katak dalam tempurung. Namun, Tuan Xiao, sebuah nasihat ramah. Jangan coba-coba menandingi kekuatan finansial kami dengan sumber dayamu yang pas-pasan. Kekayaan kami di luar pemahamanmu. Sheng Nuanqin, siapa yang kau coba bodohi? Kau adalah ibu rumah tangga di keluargaku selama 5 tahun. Aku tahu persis berapa nilaimu. Aku tahu latar belakangmu luar dalam. Ngomong-ngomong soal 5 tahun itu, aku seharusnya berterima kasih padamu. Kau memberiku pengalaman langka tentang bagaimana rasanya jadi macan terdampar, diparik, diintimidasi anjing-anjing. Hari ini, aku akan membalas budi dan menunjukkan dunia padamu. Aku ambil semuanya di atas panggung. Apa kau gila? Setiap barang di lelang agung dihargai selangit. Mustahil satu orang membeli semuanya. Kecuali kau menyalakan lampion langit. Apa kau tahu apa artinya menyalakan lampion langit? Siapapun yang menyalakan lampion langit, membayar semua barang. Bayar semuanya, kau tahu sedikit. Sayang sekali untukmu. Bahkan jika kau menempel pada keluargamu, kau tetap tak mampu menyalakan satupun lampion langit. Lalu, akan kutunjukkan padamu, apakah aku mampu atau tidak. Xiao Bei, atur semuanya. Aku menyalakan lampion langit. Hahaha. Sheng Nuanqin, kebodohanmu sungguh luar biasa. Apa kau tahu bahwa total nilai semua yang ada di sini lebih dari 1000 miliar? Bahkan Nona Sheng sendiri tak akan berani menyalakan lampion langit semudah itu. Dari mana kau dapat kepercayaan dirimu? Menurutku dia cuma omong besar. Jika dia benar-benar mampu membeli ini, aku, Han Yujing, akan menulis namaku terbalik. Keluargamu dari Shenzhen akan menyalakan lampion langit untuk Nona Sheng. Kurasa dia benar-benar menyihirmu. Yurao, abaikan dia. Aku ingin lihat kepala keluargamu. Akankah dia memberimu si pemboros ini satu sen pun? Nona Xiang, Tuan Muda Mau, apakah kalian yakin ingin menyalakan lampion langit? Aku perlu mengklarifikasi sesuatu dengan kalian. Menyalakan lampion langit berarti semua barang lelang yang ada harus dibayar oleh kalian. Untuk setiap tambahan lampion langit, harganya berlipat ganda, dan seterusnya. Maksimal 8 lampion langit yang bisa dinyalakan. Jadi, jika kalian memenangkan tawaran dan tidak membayar, kami akan menganggapnya sebagai mengganggu jalannya lelang. Menurut aturan, hukumannya adalah lidah dan anggota badan kalian dipotong, dan dijadikan babi manusia sebagai peringatan bagi yang lain. Baik, nyalakan lampion langit untukku. Baiklah, menyalakan satu lampion langit untuk Nona Xiang. Sekarang, ke barang lelang kedua. Barang kedua ini juga lumayan bagus. Aku ambil juga. Nyalakan 2 lampion langit. Nona Xiang, kau berniat menyalakan 2 lampion langit? Apa kau tahu porselen kuno ini bernilai 1 miliar? Jika kau menyalakan 2 lampion langit, maka kau harus membayar 2 kali lipat harganya. Sudahlah. Sheng Nuanqin, apa yang kau pamerkan? Bahkan keluargamu mungkin tak mampu membeli 2 lampion langit ini. Berhentilah bicara omong kosong seperti itu, mau? Kalau keluargaku, tak mampu, apa keluargamu? Xiao mampu? Kenapa Xiao tidak menyalakan beberapa lampion langit dan biarkan aku lihat? Baiklah, aku ingin lihat. Kalau kau tak mampu membeli ini, bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Kalau tak mampu, jangan banyak bicara. Sheng Nuanqin, apa yang kau kenakan? Lihat dirimu di cermin. Aku tak percayamu Xiao Bei dan Fu Tingyan bisa melindungimu selamanya. Aku ingin lihat, apakah mereka akan membayar ini untukmu? Bukan urusanmu. Barang selanjutnya. Barang selanjutnya, Gucci tertutup bermotif awan enamal Pleasant Ming Suande. Dinilai seharga 13 miliar. Lumayan, nyalakan 3 lampion langit lagi. 3 lampion langit, tepat. Setiap tawaran tidak boleh lebih rendah dari harga dasar. Jumlah terbanyak yang pernah ada di lelang hanya 3 lampion langit. Sekarang, menyalakan 5 lampion langit sekaligus. Ini adalah pertama kalinya. Sheng Nuanqin, apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Bahkan jika kau bersama Tuan Fu, kau belum menikah dengan keluarga Fu. Tuan Fu perlu memikirkan uang sebanyak ini, kan? Di sini, aku menyalakan sebanyak yang ku mau, tanpa memedulikan siapapun, karena aku mampu.
Kau benar-benar pandai berpura-pura. Jika kau mampu membayar ini, kenapa bawa Mo Xiaobei untuk mendukungmu? Jalan ini sudah menyalakan 5 lampion langit. Semua barang di sini setidaknya 500 miliar. Kurasa dia ingin membuat Mo Xiaobei bangkrut. Adik kaum Nuan King lebih kaya daripada suatu negara. Dia bisa menyalakan sebanyak yang dia mau, bukan urusanmu. Barang selanjutnya, barang lelang berikutnya, adalah puncak dari lelang ini. Ini adalah pusaka keluarga Shang, barang pribadi yang dibawa oleh kepala keluarga. Dikatakan bisa membuka cincin emas Phoenix kuno Bank Dunia. Harga awal 2 miliar. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 1 miliar. 3 miliar. 3 miliar mungkin semua yang dimiliki Tuan Xiao dan Tuan Han. Mereka sudah habis-habisan, ya. Keluarga Xiaoku setidaknya orang kaya baru di Shenzhen. Aku mampu membayar uang sekecil ini. Nyalakan 8 lampion langit untukku. Tidak mungkin, cuma ada 8 lampion langit semuanya. Dia menyalakan semuanya. Ya. Menyalakan 8 lampion langit. Dasar jalan. Kau melawanku kan? Tunggu saja sampai kau dijadikan babi manusia. Dia palsu. Dia bukan pewaris kaya. Dia tak akan mampu membayar sepeser pun untuk lelang ini. Usir dia dari sini. Apa kau punya uangnya? Kau akan segera tahu. Yang harus keluar adalah kalian berdua. Kau. Apa yang kau pura-purakan? Ini adalah lelang aku. Hanya pemilik yang berhak bicara di sini. Dasar sampah mata duitan. Kualifikasi apa yang kau punya untuk memberi perintah di sini? Dasar telur setengah matang yang mengandalkan perempuan untuk maju. Apa kualifikasimu? Uang untuk 8 lampion langit akan segera dikirim ke tempat lelang. Aku ingin melihatmu dalam 3 menit. Kirim uang tunai dalam 3 menit. Shang Nuan King, kau benar-benar pandai berpura-pura. Ratusan miliar. Bahkan jika itu Kaisar Fu dari Kerajaan Utara yang mengumpulkan uang di Kerajaan Selatan, akan butuh beberapa hari. Jangan omong kosong lagi, tunjukkan saja uangnya dalam 3 menit. Dia tak mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak itu kan? Tidak. Jika aku tak bisa mendapatkan cincin emas Phoenix kuno, Nora Xiang tak akan melepaskanku. Tak perlu menunggu. Aku yang akan membayarnya. Keluarga Shang dari Shangjing mempersembahkan 100 miliar tunai. Tuan Xiao, uang Anda telah tiba. Shang Nuan King, lihat. Ini uang yang diberikan Nona Xiang padaku. Dasar orang rendahan yang hina. Kau mungkin belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupmu. Shang Nuan King, kau pikir menempel pada Tuan Fu akan membawamu kemanapun? Biar ku bilang, dia tak akan pernah menghabiskan ribuan miliar untuk orang rendahan sepertimu. Cuma 100 miliar reset. Apa pantas kalian semua jadi begini sembunyi? Tuan Muda Mo. Kau benar-benar menyedihkan. Kau hanyalah seseorang dengan hak warisan kosong. Dan, kekayaan sejati keluargamu hanya ada pada kepala keluargamu. Dan kau hanya punya gelar kosong. Kau mungkin belum pernah melihat uang sebanyak ini juga kan? Setidaknya aku jujur, dan apa adanya. Tidak seperti orang-orang tertentu, yang mengandalkan istri tuanya untuk keluar dari kemiskinan. Lalu berbalik menjilat sepatu wanita lain, untuk naik pangkat. Biar ku katakan padamu, saya Xiao Huai'an. Sampai di tempatku hari ini, sepenuhnya melalui kemampuanku sendiri. Ini tak ada hubungannya dengan wanita rendahan ini. Tepat di sini, di tempat ini. Apalagi kau Mo Xiaobei. Bahkan jika itu Fu Tinyan sendiri, kau tak bisa menandingi kemampuanku. Kemampuanmu? Kau menggunakan uang keluarga Xiang untuk ikut lelang ini. Kau bilang itu kemampuanmu, Nona Xiang. Karena kau bersedia memberi kami jumlah sebesar itu, wajar jika kau menghargai kemampuan Huai'an kami. Lagi pula dia bukan orang bodoh. Baiklah, cukup. Hasilnya sudah diputuskan. Cepat selesaikan untukku. 100 miliar sekali, 100 miliar 2 kali. Shang Nuan King, sekarang uangnya sudah sampai. Saatnya bagimu untuk memenuhi taruhannya. Shang Nuan King, bersiaplah untuk menjilat sepatu Huai'an. Dan tampar dirimu sendiri 10 kali. 100 miliar, 3 kali. Kaisar Kerajaan Utara, para kepala 4 bank besar tiba. 4 bank terbesar di dunia, Bank Tokyo, Bank Nanjing, Bank Zijing, Bank Beijing, menyumbang 500 miliar dolar AE untuk Nona Xiang. 4 bank besar. Apa yang terjadi? Ini mustahil. Hanya Nona Xiang yang asli, yang bisa memerintah mereka. Bagaimana mungkin dia bisa memobilisasi mereka? Semuanya. Ayahku pernah mencoba mengundang kalian semua untuk makan malam sebelumnya. Presiden Bank. Dan kalian menolak dengan sopan. Kali ini untuk penipu belaka. Mobilisasi sebesar itu, apa dia juga merangkak ke tempat tidur kalian? Kurang ajar. Beraninya kau menghina Nona Xiang, keluargamu. Tak pantas ada di dunia ini lagi. Para presiden, tolong tenang. Dia cuma junior keluarga Han. Dia tidak mengerti aturan. Jangan merendahkan diri kalian ke levelnya. Nona Han, sudahkah kau lihat uang untuk 8 lampion langit? Cukup, lebih dari cukup. Sekarang di lelang ini,
Semua barang menjadi milikmu. 4 bank besar dunia datang untuk memberinya uang. Nona Xiang sungguh hebat. Hebat, sungguh hebat. Mustahil. Kau hanyalah pengemis yang dijemput ibuku. Kau hina dan tak layak. Bagaimana kau bisa memanggil presiden 4 bank besar? Faktanya ada di depan mata. Xiao Xiao, terimalah kekalahanmu. Shou Huayan tak mau berlutut. Uang yang kau habiskan. Bahkan bukan uangmu sendiri. Itu uang Fu Tingyan. Jadi aku belum kalah. Dan kau mau, aku CEO perusahaan Xiao, berlutut di hadapanmu? Menghayal. Siapa bilang ini uang Tuan Fu? 4 ban besar itu adalah perusahaan keluarga Sheng. Jadi uang ini tentu saja milik Nuan Qin. Dengar. Memang uangku, kau kalah. Siapa kau sebenarnya? Sekarang sudah jelas, siapa aku, kan? Shou Huayan, terima taruhannya. Kau tak bisa menerima kekalahan? Sungguh tak jujur. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang seperti ini? Mari bekerja sama dengan keluarga Han. Taruhannya batal. Bagaimana mungkin menantu laki-lakiku berlutut kepada penipu seperti itu? Diam. Kau juga akan berlutut di sana. Ingat ini. Jangan sombong. Sheng Nuan Qin, kau penipu. Bertingkah sok penting. Saat Nona Sheng yang asli tiba. Aku ingin melihat bagaimana kau mati. Kurasa kaulah yang seharusnya mati. Fu Tingyan, kau benar-benar akan memihak jalang ini. Melawan keluarga Han dan Xiao? Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh menantu keluargaku, Han. Ayah, Ayah mertua, jalang inilah. Dia sama sekali tak menghormati keluarga Han. Diam, Pao idiot. Han Wei Sheng, apa maksudmu? Tuan Fu, naga yang kuat sekalipun tak bisa menekan ular lokal. Bisenjan, kau harus memberi sedikit muka kepada 4 keluarga besar kami, keluarga Han, Sheng Nuan Qin. Wanita ini berani menggertak keluarga Hanku. Aku ingin dia berlutut dan menebus kesalahan pada keluarga Han. Itu tidak terlalu banyak untuk dimintakan. kau bicara besar, Patriark Han. Diam, semua orang di sini penting. Para elit kerajaan selatan. Bagaimana? Bisa orang rendahan sepertimu berbicara di sini? Sepertinya berita keluarga Han sudah usang. Siapa yang berkuasa di kota Beijing sekarang? Kau harus keluar dan bertanya-tanya. Lalu kan, Bisenjan, semua orang tahu aku, Han Wei Sheng, yang berkuasa. Oh ya, Yin Gui Han. Salam hormat, Nona Sheng. Jangan-jangan dia Nona Sheng yang legendaris? Ini tidak mungkin. Nona Sheng adalah sahabat putriku. Dia palsu. Benar, dia hanya bergantung pada fujiannya. Bertingkah son, palsu. Shou Huayan, sebaiknya kau jangan macam-macam denganku. Dia cuma sepatu usang yang dibuang oleh keluarga Xiao. Anak angkat keluarga Xiang yang hina. Tuan Fu, kau benar-benar tak punya standar. Kudengar, cincin emas Phoenix kuno ini berhubungan dengan kepala keluarga Sheng. Asli atau palsu? Bukankah kepala keluarga akan tahu kalau dia periksa? Baiklah, mari kita verifikasi secara terbuka, agar tak ada yang bisa bilang putriku menfitnahnya. Ya, uji saja. Apa kau takut? Kudengar hanya darah kepala keluarga Sheng yang bisa beraksi dengan cincin emas Phoenix kuno. Selain itu, bahkan keturunan langsung keluarga Sheng pun tak akan berhasil. Apalagi anak angkat. Kusarankan, kau berpikir 2 kali sebelum bertindak. Tak perlu. Tunggu apa lagi? Ambil darahnya. Ambil darahnya. Mari kita mulai. Sentuh dia dan mati. Ting Yan, aku yang akan melakukannya. Itu Phoenix kuno. Kalian semua lihat kan? Ini mustahil. Sheng Nuan Qin. Mohon maafkan aku, Nona Sheng. Maafkan aku. Aku juga ditipu dan dijebak. Aku gagal mengenali identitas Nona Sheng. Maafkan aku sekali ini saja. Anjing galak mencerminkan pemiliknya. Itu hukuman mati di keluarga Fu. Maafkan aku. Kali ini, ku bakar kau. Kembali dan beri mereka pelajaran. Pergi dari sini bersama orang-orangmu. Pergi. Sampai kapan kau akan terus begini? Ini semua salahku tentang Nuan Qin. Aku minta maaf padamu sekarang. Itu semua perbuatan ibuku sebelumnya. Ibuku bilang kau berasal dari keluarga sederhana. Itu sebabnya aku tak diberitahu. Dan dia dan jalang ini, dia berulang kali bilang padaku kalau kau penipu. Aku benar-benar tertipu. Maukah kau memaafkanku? Xiao Huayan, apakah kamu gila? Lepaskan aku. Aku benar-benar salah. Aku bersedia menikahimu sebelumnya. Aku benar-benar mencintaimu, sungguh mencintaimu. Bisakah kita kembali bersama sekarang? Aku pasti akan memanjakanmu seperti seorang putri. Aku janji akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Xiao Huayan, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kita sudah menikah. Sialan kau. Ini semua salahmu. Kau menggunakan koneksi keluargamu Han.
dan sumber daya untuk merayuku. Kalau tidak, kenapa aku menikahi pelacur sepertimu? Sekarang kau telah menyebabkan keretakan ini antara aku dan Nuan Kim. Semua yang kumiliki hari ini, semua salahmu. Aku tahu kau tak akan diam saja, dasar anjing. Selama aku tak menceraikanmu, kau bisa melupakan untuk kembali bersamanya. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Keluar. Terserah. Selamat datang kembali, Nona Sheng.